Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat turnamen 2024 yang masuk babak ke-10 tadi pagi. Semua game sudah selesai saat admin sedang rekaman kawan. Dan sebelum memasuki hari jedah nanti malam kawan, Hikaru Nakamura comeback kawan. Hikaru Nakamura bersama Pragnananda kawan dan bersama Fabiano Caruana sekarang bersaing dengan posisi teratas. Hanya selisih setengah poin saja kawan. 5,5 poin mengejar 6 poin. Tersisa 4 game lagi, apapun masih bisa terjadi. Posisi Gukesh ataupun Ianipo masih belum aman kawan. Masih bisa dikejar oleh Prak ataupun Nakamura ataupun Fabiano Caruana. Bahkan Vidit ini masih punya kesempatan yang sama. Kalau Alireza ataupun Abbasov sudah terlihat sangat berat kawan. Tersisa 4 game, berharap menang terus ya berat. Di babak ke-10 kawan, ada dua partai yang berakhir menang kalah sehingga komposisi klasemennya seperti itu tadi. Ada partainya Hikaru Nakamura mengalahkan Nijat Abbasov dan juga Fabiano Caruana menang atas Alireza Firoza. Dua partai lainnya berakhir remis. Prak remis melawan Vidit, Ianipo remis melawan Domaraju Gukesh. Dan untuk video woman kandidatnya kawan, ada dua partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Nurigul Salimova. Partai terakhir yang selesai kawan untuk babak ke-10 ini dengan permainan endgame benteng versus benteng. Akhirnya Faisali mendapatkan kemenangan keduanya kawan, mengalahkan Nurigul Salimova. Dan juga Alexandria Goryakina akhirnya kalah juga kawan. Sampai game ke-9 tak terkalahkan, akhirnya jatuh oleh Li Tingji. Jadi hanya ada satu pemain yang tak terkalahkan di kandidat woman saat ini, yaitu Katerina Lagno. Bermain aman kawan, remis melawan Anna Musyuk. Dan Tan Zhongyi remis melawan Hampi Koniru. Sekarang kita lihat komposisi klasemen untuk woman kandidatnya kawan. Di sini dua pemain Cina berada di posisi teratas kawan. Selisih 1 poin atas pesaing terdekatnya Alexandra Goryakina ataupun Katerina Lagno dengan 5,5 poin. Ya rasanya dua pemain Cina inilah kawan yang berpeluang besar untuk menghadapi Zhu Wenjun kawan. Kita akan temui pemain Cina lagi di kejuaraan dunia wanita. Ya masih ada 4 game lagi kawan. Apapun masih bisa terjadi seperti kandidat opennya. Dan sekarang kita akan ke papan analisis dari permainannya Hikaru Nakamura yang sudah saya siapkan. Baru nanti siang kawan, ya apakah permainan Fabi ataupun game wanita yang akan kita ulas. Memang kebetulan admin belum melihat game-game yang lain kawan. Memang fokus admin menyiapkan pagi ini gamenya Hikaru Nakamura terlebih dahulu. Oke, pion E4 kawan, pion E5, kuda F3, kuda F6, Petrov defense, kuda caplok, pion E5, pion D6, kuda kembali, kuda hitam caplok, pion E4, ada pion D3, French attack. Memilih variasi serangan Prancis dengan pion D3, tidak langsung dengan pion D4. Kuda mundur ke F6, baru sekarang pion D4, pion D5. Kenapa kuda ini tidak nakal? Kembali saja kawan ke peta 4. Tidak ada yang memainkan laka seperti ini kawan. Sekali lagi ini menyalahi prinsip dasar pembukaan. Melakukan pergerakan dengan perwira yang sama selama tahap pembukaan tidak efektif kawan, tidak efisien. Walaupun nanti kalian susul dengan langkah pion D5 seperti halnya pembukaan Petrov defense jalur klasikal kawan. Tapi sudah tidak efektif, hitam akan kehilangan tempo. Jadi dengan pion D5 terlebih dahulu. Gajah D3, nah biasanya gajah gelap ke E7 ataupun juga ke peta D6 ini yang paling umum kawan. Putih rokade, hitam rokade, dan gajah keluar ke peta G5. Gajah hitam pun bisa keluar untuk tekan kuda masing-masing kawan. Salah satu opsi juga terkuatnya kawan dengan gajah gelap keluar ke E7 ke peta D6. Tapi memilih counter attack langsung dengan pion C5. Ada pion C3 dari Nakamura, pertahankan pion pusatnya kawan. Jika hitam mendahului pertukaran semacam ini, ya bisa diambil menggunakan kuda. Kalau kalian tidak ingin punya pion terpisah kawan, kalau kalian tetap ingin mendapatkan kontrol yang solid dengan pion terpisah semacam ini, ya masih sah-sah saja. Engine menilai fine-fine saja di tahap pembukaan ini. Dan gajah E7 ataupun gajah D6 kawan, merupakan opsi yang ya lumrah untuk cepat rokade tapi memilih dorong pion untuk mendapatkan ruang. Pion C4, gajah C2, baru sekarang gajah D6, rokade Nakamura, Abbasov juga rokade, pion H3 agar tidak ada gangguan dari gajah sudah sangat jelas kawan. Kuda C6 lanjut Abbasov, gajah G5 melakukan hal yang sama, ada pion H6. Gajah tetap mempertahankan posisi mundur saja untuk tetap tekan kuda F6. Nah di sini kawan, benteng bergeser ke E8 untuk kuasai lajur E, salah satu opsi yang cukup umum juga.
memilih dengan pion B5 untuk mendapatkan ruang lebih di sisi menteri. Pion A juga siap didorong kawan. Nakamura melanjutkan atau kuasai lajur E terlebih dahulu dengan benteng E1. Kalau ada benteng E8 langsung menantang pertukaran di sini, ya bisa didahului oleh putih kawan. Selepas itu kalian bisa melanjutkan sikat kuda. Coba lihat struktur pion kalian rusak. Itulah kenapa tadi sebelum didahului oleh putih, benteng ini harusnya langsung ditempatkan di lajur E kawan. Kalau benteng putih keluar, ya bisa didahului oleh hitam pertukaran di peta E1. Tapi pion B5, benteng E1, pion A5 kawan, kemudian kuda E5. Langkah cerdas. Kalau terjadi baku hantam di sini, tentu posisi kuda terancam kawan. Mungkin pion G5, nah gajah ke G3 di sini tetap 2 perwira dalam posisi kena garpu. Ataupun juga persiapan untuk sikat kuda J6. Benteng A6 diangkat, pertahankan posisi kuda. Nakamura melakukan pengembangan kuda D2 dan persiapan juga mungkin ke F3 backup saudaranya, ataupun nanti juga bisa ke peta F1 kawan, kesini entah nanti kemana juga. Gajah mundur ke C7 kawan, berikan tempat bagi menteri untuk menghindari tekanan di sini, ataupun juga persiapan kawan buka akses bagi benteng, kawal kudanya, kuda ini siap untuk melakukan aksi juga kawan. Juga untuk menghindari tekanan garbuan jika terjadi baku hantam nanti di peta E5. Menteri F3, kuda ke E7, kuda cukup aman kawan, kalaupun ada baku hantam masih ada benteng yang mengawalnya. Nakamura dorong pion B3, menantang pertukaran ditolak dengan pion A4, pion B pukul pion A4, pion B ambil balik pion A4, kuda F1 lanjut Nakamura, persiapan manuver seperti biasa kawan. Dan sekarang kita masuk ke langkah ke-20 putih. Sekarang kontrol waktu kedua pemain sudah terlihat jelas ada perbedaan yang cukup signifikan, sekitar 15 menit kawan, dimana Hikaru Nakamura sedikit lebih lambat ketimbang Nijat Abasov, dan Abasov dorong pion A3-nya untuk mencoba hentikan laju pion ini kawan, untuk mendapatkan ruang di sisi menteri juga. Ada opsi tadi juga dengan langkah gajah A5 kawan. Ini menurut Stockfish lebih kuat, ataupun juga dengan langkah kuda ke peta M4 terlihat menyerahkan pion, ataupun juga dengan pion G5 untuk coba serang gajah ini. Tapi memilih dengan pion A3 dan Nakamura tinggalkan lajur A, geser benteng A ke B1, atau bergeser ke lajur C juga tak ada masalah. Ingin kuasai lajur B yang sudah terbuka penuh. Benteng E6 lanjut Abasov, kuda G4 menantang pertukaran kuda kawan, diterima, ambil balik menggunakan pion. Kenapa tidak ambil menggunakan menteri? Karena ya ancamannya di sini kawan, ada discover, putih bisa kalah. Ambil menggunakan pion menteri E8 kawan untuk menghindari pin. Kalau menghindari ke sini, yang tidak disukai oleh Abasov adalah gajah G3. Nah disinilah kawan. Tapi langkah terkuat menurut engine ya ke peta D6. Tapi memilih ke peta E8, ingin berkoneksi dengan benteng kawan. Walaupun terlihat menyerahkan pion kawan, tapi tidak. Karena jika gajah ambil kuda tidak menjaga pion ini, maka ada koneksi kawan, menteri benteng kawan di sini. Kalau benteng pukul benteng, ya ambil balik oleh gajah, pion masih cukup aman kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Gajah G3, setelah menteri E8 tadi menantang pertukaran gajah gelap, ditolak gajah ke A5. Langkah terkuat lainnya menteri ini kawan ke peta C6. Tapi memilih gajah ke peta C5, tekan pion C3. Nah di sini benteng pukul benteng lanjut Nakamura, ambil balik oleh gajah untuk perkuat posisi pion lemahnya kawan dari tekanan menteri, dan kudanya siap melangkah kembali. Posisi kuda, posisi benteng ini juga rentan serangan kawan dari gajah gelap. Apakah benteng terlebih dahulu nanti untuk tekan kuda kawan, ataupun langsung benteng meluncur ke baris belakang? Nakamura berpikir 17 menit, memutuskan bentengnya ke B7. Yang terkuat langsung kawan. Kalau menteri ini bergerak, maka gajah diluncurkan skak, ambil oleh raja, hitam kehilangan benteng, kalah kualitas perwira. Anggap contoh di sini blokade dengan gajah, dan kalian serang dengan gajah gelap di sini, maka di sini menteri bisa ke peta D7 bisa, ataupun kuda ini bergerak ke peta C8 bisa, ataupun kuda ke peta C6. Kalau ke C6 ada gajah 4, ini juga repot kawan. Mungkin menteri akan ke peta E7. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan Nakamura, benteng B7. Kuda C8, pertahankan peta D6-nya. Opsi yang lain kuda ke G6, kalau disikat oleh gajah, maka discover. Benteng punya ruang untuk melarikan diri dari ancaman gajah gelap.
Kalau di sini ada langkah gajah D6 langsung, menteri hitam juga bisa ancam benteng putih. Pertukaran, nah hitam akan kehilangan pion A3 kawan. Mungkin itu yang tidak disukai oleh Abbasov. Pertahankan petak D6-nya dengan kuda C8. Gajah F4. Melewatkan sesuatu yang lebih kuat dengan pion G5 kawan. Mungkin di sini menteri ini akan bergerak ke petak C6. Nah, bisa akan lanjut dengan benteng B8 dan bisa berlanjut dengan pion pukul pion. Kalau ada menteri ke sini, ada pion F5. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih gajah F4. Menteri C6. Benteng B8. Kuda ke E7 menantang pertukaran benteng. Tarik mundur ke petak B1. Ada opsi gajah ini diluncurkan dan agak panjang saya lanjutkan sedikit kawan. Memang terlihat benteng hitam ini jatuh, tapi jika dilanjutkan di sini posisi benteng terancam, gajah juga kena garbuan kawan. Benteng mungkin digeser ke petak B8, sikat, ambil balik, kemudian di sini gajah akan menusuk posisi benteng, posisi menteri juga. Menteri mundur, benteng jatuh, menteri skak, gajah gelap jatuh juga kawan. Kita akan temui permainan endgame kuda versus gajah terang dengan dukungan menteri. Kalau Stockfish menilai dengan variasi seperti ini kawan, putih hanya punya keunggulan 0,6 saja. Masih berpeluang remis. Tapi memilih dengan benteng B1, tidak melakukan peluncuran gajahnya kawan. Memberikan kesempatan Abbasov untuk keluar dengan menteri ke petak D7, tekan pion. Pion dorong, gajah G4. Menteri G3, pion maju. Kemudian ada menteri ke E3. Di sini ada kuda G6 kawan, ancam gajah. Gajah dipertahankan ke H2, benteng E8 malah memberikan kesempatan Abbasov untuk menyerang balik, tidak melakukan baku hantam benteng tadi petak B8, diluncurkan gajah tadi petak H7. Memberikan kesempatan Abbasov melakukan counter attack. Menteri D2, benteng E2, benteng meluncur skak terlebih dahulu, raja ke H7, menteri C1 untuk tekan pion kawan. Menteri E7 terprovokasi kawan untuk dukungan benteng, untuk dukungan pion juga. Salah satu opsi terkuatnya adalah gajah C7 untuk ancam benteng kawan. Dan juga untuk menantang pertukaran gajah gelap. Nah, di sini benteng akan lari mungkin ke petak A8 untuk menyerang pion yang di sini. Kalian bisa melangkah sekarang menteri ke petak E7 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi langsung menteri ke petak E7 dan gajah ke pusat ke E5. Untuk memutus koneksi benteng menteri, kuda juga siap beraksi kawan untuk ancam benteng dan benteng tidak punya tempat melarikan diri lagi. Pion H4 yang terkuat kawan, memilih dengan menteri ke petak E6. Sekarang putih atau Nakamura kembali dalam posisi yang bagus. Kuda G3, benteng caplok gajah E5 ambil oleh pion, ambil oleh menteri. Kemudian benteng B5, gajah ambil pion C3. Dari kehilangan bentengnya, Abbasov mendapatkan tambahan 2 pion kawan. Menteri E3 menantang pertukaran menteri, merasa unggul kualitas, apa salahnya langsung menantang pertukaran. Diterima, ambil balik, kemudian pion D4, baku hantam, ambil balik. Raja F1 kawan, karena posisinya kena skak harus bergeser. Dan pion H4, langkah kesalahan. Yang terkuat di sini kawan, jaga pion kalian untuk mempersulit putih. Tapi setelah pion H4, kuda ke E2 ancam gajah. Nah, gajah masih bagus untuk ditempatkan di petak B2 kawan untuk menjaga pionnya di sini. Tapi memilih gajah ke E3 untuk menyerang pion yang di sini. Tapi pion di lajur A-nya jatuh kawan di langkah berikutnya. Kalian tidak bisa backup ke petak C5 ataupun ke petak C1. Ada kuda kawan. Kalau kalian sikat kuda skak terlebih dahulu berharap bisa menjaga petak atau pion ini kawan, maka raja ini siap-siap naik juga kawan. Memilih dengan raja mundur ke G8. Benteng ambil pion, gajah ambil pion G5. Benteng A8 skak, blokade dengan kuda F8. Pion mulai didorong oleh Nakamura. Pion F5. Kuda D4 kawan, lanjut Nakamura atau langsung dorong pion juga tak ada masalah sebetulnya untuk mempercepat pion ini segera promosi. Tapi memilih menyerang pion. Ada pion H3, hancurkan, skak balik, raja naik, skak lagi kawan, raja naik, kemudian skak lagi kawan, raja turun ke petak G2. Pion F4, ada gajah F5. Pion dorong skak, raja mundur. Gajah pul gajah, ambil balik oleh kuda. Nah, gajah G5. Mengawasi petak terakhir kawan, dukungan bagi pion, tapi selepas pion A5, Abbasov menyerah.
Karena jika permainan dilanjutkan untuk dorong pion kawan, maka benteng masih bisa mengawalnya di lajur C kawan. Jangan lama-lama. Kalau kalian dorong pion ini, ya pion C2. Masih memungkinkan untuk menang, tapi juga bukan pilihan yang bagus. Oke kawan, saya tak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya sampai pion bisa promosi. Silahkan kalian lanjutkan sendiri, sudah sangat jelas putih dalam posisi menang. Dengan kemenangan ini kawan, mengantarkan Nakamura kembali ke jalur perebutan juara kawan. Masih mempunyai kesempatan, hanya selisih setengah poin saja. Kemarin saya sebut berat, ternyata Nakamura akhirnya comeback juga. Oke, terima kasih. Semoga permainan dari kedua pemain dengan permainan Petrov Defense, saya ulangi lagi jalur pembukaannya kawan. Sebagai bahan referensi kalian, bisa kalian hafal ide dari Nakamura bermain dengan variasi Prancis kawan. Setelah kuda ambil pion E4, ada pion D3. Tidak dengan pion D4 kawan. Kuda mundur, baru pion D4. Nah, kuda jangan kembali lagi ke peta E4 kawan. Kalian akan banyak kehilangan tempo. Tidak bagus melangkah beberapa kali dengan perwira yang sama di tahap pembukaan. Jadi, lebih baik kembangkan para perwira yang lain untuk mempercepat amankan raja, segera rokade, dan persiapan ataupun juga membentuk konstruksi pion kalian yang bagus kawan. Membuka jalur-jalur pengembangan perwira yang lain ketimbang melangkah dengan perwira yang sama selama tahap pembukaan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.